Jadi proses awalnya dari sini dulu ya Kang? Iya, dikupas dulu kentangnya. Oh, kentangnya dikupas dulu? Iya, dikupas dulu. Jadi pakai ini nih teman-teman alatnya nih. Ini buat muter si kentangnya ya. Kita lihat nanti prosesnya. Oh, ditusuk dulu gitu ya? Iya. Oh, ini yang udah diputar tadi ya? Nah, wah, bagus banget nih jadinya Kang. Hah? Bagus banget jadinya. Iya. Kayak gini loh. Lebih panjang ya? Lebih panjang. Bikin pendek juga bisa. Cuman kalau kentangnya dari kentang apa nih Kang? Kentangnya dari kentang macam-macam sih. Kentang Dieng lebih bagus. Lebih bagus. Iya, kalau kentang putih kayak kentang Bandung, Indofood kayak gitu lebih bagus juga. Bagus juga, cuman ada bedanya. Bedanya kalau kentang Indofood, kentang putih lebih renyah. Ya. Cuman nggak ada rasanya. Kalau kayak kentang Dieng tuh digorengnya dia lebih lama. Oh, lebih kriuk juga, cuman rasanya tetap lebih enakan yang Dieng. Yang Dieng ya? Iya, maaf. Kalau akangnya pakai kentang apa nih? Kalau ini pakai kentang putih nih. Kentang putih. Iya. Yang harga berapa Kang? Sekilonya? Sekilonya kalau sekarang itu bisa 13, bisa 14. Kalau Naik Dieng ya? bisa di atasnya lagi harganya. Kalau Dieng sampai berapa tuh Kang? Kalau Dieng kalau di daerah Cikarang naik turun sih. Kadang 17. Kadang juga lebih murah 15 atau 16. Kalau pengen murah itu di pasar induk ya? Iya, kalau lebih murah di pasar induk. Cuma kalau di pasar induk nggak bisa sortir, soalnya dia belikannya langsung ini, langsung tarungan kan, partai. Jadi bagus jelek harus terima ya? Iya, nggak bisa nyortir. Jadi harus belinya ke kayak bandar yang kecil, jadi bisa milih. Jadi bisa nyortir lah, resikonya lebih kecil. Cuman emang harga ya beda lah. Beda 1.000 2.000. Udah masuk keluar dari pasar induk beda ya? Beda, tetap beda. Kalau dari induknya harganya variasi sih ya. Masing-masing kalau di pasar di sini SGC, Ya. pasar tumpahnya kadang lebih murah, kadang juga lebih mahal. Beda-beda ini bakulan. Kalau ini untuk lokasi di mana Kang? Ini di Cikarang, Pasar Bersih. Pasar Bersih ya? Iya. Kalau dari pintu masuk nih? Kalau dari pintu masuk itu Kalimalang. Kalimalang arah ke Meikarta. Belok kiri ya? Belok kiri ke Pasar Bersih, pintu ke-11. Pintu 11 namanya ya? Iya. Ini penggorengannya khusus Kang? Ya? Penggorengan khusus ini? Iya, penggorengannya khusus. Tempatnya khusus juga gitu ya? Iya, tempatnya bikin nggak? Bikin sendiri? Bikin sendiri semua. Bumbunya ada berapa macamnya? Ada 4, 6, ada 8 sih. Cuman saus mayonya lagi habis. Biasanya ada saus mayo juga, cuman lagi habis, belum order lagi. Ini jam berapa kalau buka Kang? Pulang jam 9. Jam 9 pagi? Iya. Pulang jam 9 malam. Pulang jam 9 malam? Iya. Bukanya jam? Bukanya jam 2. Jam 2 siang ya? Iya, jam 2 siang. Kak, campur asin juga nggak? Iya. Campur asin. Ya. Oh ini online juga Kang? Iya, online juga ada. Berat tuh. Ini stoknya banyak banget nih Kang? Iya, ini cuma buat malam minggu doang. Etalase ini berapa nih? Ya, nggak tahu ya, ada 100 lebih lah kayaknya. 100? Iya, 100 lebih. Ini Kak. Oh, ini Kak. Jadi satu ini harganya berapa Kang? 8.000. 8.000 ya? Iya. Satu kentang jadi 8.000 ya Kang? Iya. Luar biasa nih untungnya. Kentang 8.000. Kalau 2 15. Oh 2.15. Dapat potongan ya? Dapat potongan. Ya biar gampang juga sih ngitungnya.
Kalau goreng berapa lama bisa Kang? Goreng kalau awal sih biasanya bisa 5 menit, atau 10 menit tergantung banyakan kentang. Kalau 4 kentang kayak gini 4 baris biasanya bisa 10 sampai 15 menit. Bagusnya nih, ini satu penggorengan ini berapa kentang? Biasanya emang maksimalnya 4. Maksimal 4. Iya. Cuman kalau 4 kentang biasanya digorengnya emang agak lama. Biasanya kalau lagi ngejar stok, biasanya gorengnya 3 atau enggak 2. Itu lebih cepat. Cuman ya itu resikonya. Minyak cepet gosong. Oh, minyaknya cepet. Soalnya kan dia pakai api panas. Api gede. Biasanya ngabisin berapa ini sih? Berapa liter? Kalau ini satu hari itu 6 liter. 6 liter. Iya, 6 Dari liter. jam 2 sampai jam 9 itu ya? Iya, 6 liter. Itu paling nyisa sekitar 3 literan. Sisa 3 liter. Iya, Itu bisa dipakai lagi nggak? Bisa dipakai lagi, cuman paling ya udah 3 atau 4 hari diganti. Oh, harus diganti. Iya, harus diganti minyak. Soalnya kalau nggak diganti, gorengnya lama, udah gitu berbusa, dia makin jelek kentangnya digoreng. Oh. Ini campurin apa nih Kang? Itu tepung, Kak. Tepung. Iya. Tepung biasa. Ya, ada tepung khususnya lah, racikan sendiri. Biar crispy. Oh, ada ramuannya juga ya? Ya, Ada apa namanya, resepnya juga. nah, resepnya juga. Jadi kalau boleh tahu namanya siapa nih Kang? Anum, Kang Anum, ya, Anum. Anum, Anung. iya Anum. Ini awalnya belajar nggak sih? Enggak, saya awalnya nonton drakor nih, nggak sengaja nih. Habis buka usaha gagal, yang dulu terus nyoba-nyoba ide usaha lain. Terus ada inspirasi dari nonton drakor lah, nggak sengaja. Ya, Iya, awalnya. coba-coba, beli alatnya, beli bahannya. Cuman kendalanya waktu itu di resep. Oh, resep. Iya, karakter kentang kan soalnya beda-beda kan. Ini dulu beli ini berapa harganya Kang? Ya, Beli putaran itu harganya berapa? ini di online shop banyak sih, masing-masing harganya. Ada yang di bawah 100, ada yang bagusan lagi, yang 1 juta lebih juga ada, 4 juta juga ada. Oh, yang bagus ya. Iya, yang bagus. Ini masih yang manual, kalau yang elektrik mahalan harganya. Tapi ini suka rusak nggak sih? Nah, pastilah, namanya barang murah ya pasti resiko rusaknya lebih parah. Ya. Ini aja dibikin tatakan sendiri kayak gini. Wah, kreatif banget nih Kang. Iya, kan yang aslinya kan bukan kayak gini. Iya. Ini diakalin sendiri pakai papan. Kalau usahanya udah berapa lama nih Kang? Udah setahun lebih. Setahun. Iya, udah Di sini setahun. terus Kang? Sini terus. Oh, berapa kentang nih kalau satu hari? Satu hari udah 15 kiloan lah. 15 kilo? Ya, 15 kilo. Itu hari biasa? Hari biasa 10 kilo. Iya, hari biasa 10 kilo. Kalau weekend, Jumat, Sabtu, Minggu 15. Jadi lebih banyak. Hari Minggu ya? Ya, lebih banyak di beginilah di weekend. Karena weekend kan memang di area sini rame sih. Bang jalur ini ya? Apa namanya? Jalur main. Oh, jalur main, jalur. Iya, jalur main, karyawan jalur juga ya? umum. Kalau hari-hari gini nih, kayak weekend ini, sampai berapa omsetnya gitu? Omset. Kalau lagi bagus tuh acaranya gini ya, 1 juta lebih. 1 juta dapat? Ya, 1.100.000. Kalau Bang ya, hitungan satu kentang ini, jadi untung berapa Kang? kalau untungnya, kalau kentangnya harganya sekitar 12.000 atau 13.000 ya untungnya bisa 3-4 ribu lah satu kentang. Satu kentang 4.000. Iya.
Kalau sekilo isi berapa biasanya? Sekilo paling isi sekitar 6 kalau nggak 7. Ya tergantung gede kecilnya kentang. Emang harus dicuci dulu gitu ya? Iya harus Habis dicuci. dikupas ya? Ya harus sudah dikupas kan, cuci bersih. Ntar kalau udah baru digiling. Cuman kan kayak gini kentang tuh kalau udah digiling kayak gini tuh keluar sagu, makanya akhirnya jadi butek kayak gini. Oh emang begitu? Iya emang begini. Bukan karena kentangnya kotor bukan? Bukan, Oh. justru udah kentang itu harus dicuci bersih, kalau enggak ini nggak bagus digoreng juga. Apa deh? Oh, ngapain sih? Mau 4? Mau rasa apa aja kakak? Adanya sama aja. Balado, Balado, ada. barbecue, jagung manis, jagung bakar. Ini dulu awal buka ngeluarin modal berapa Kang? Dulu awal buka mah saya paling modal berapa ya? Barbecue juga. Nggak nyampe sejuta kayaknya. Gak nyampe sejuta? Iya nggak nyampe. Udah. Soalnya awal buka emang apa ya, lagi zamannya pahit lah. Ada itu di Instagram saya tuh khusus yang ini Apa IG-nya Kang? kentang goreng tornado. Kentang goreng tornado. Iya kentang goreng tornado. Ada IG-nya, bisa cek. Awal saya dagang Iya. dari gerobak yang kecil pakai palet sampai gerobaknya beli kayak gini. Emang dari nol banget jualan ini. Sampai sekarang Terus sekarang ya alhamdulillah lah, lancar ya Kang? lancar alhamdulillah. Ini sampai yang beli sampai yang bermobil nih Kang? Ah, beli mah apa aja Kang. Apa nggak tuangin? Ini Kang siapa tadi namanya Kang? Anung, Kang Hanung. Hanung. Kalau boleh nanya nih buat teman-teman yang pemula nih pengen usaha begini nih, itu tipsnya apa nih? tipsnya ya pasti jangan gengsi lah, jangan gengsi, mulai dari awal. Nggak harus modal gede, nggak harus punya gerobak yang bagus. Yang penting niat dulu. Oh, niat yang penting ya. Penting niat dulu, yakin dulu aja, rezeki mah nggak bakal hilang.